warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imayatul Fauzia dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kerajaan Islam di Kalimantan. Kerajaan Pontianak adalah kerajaan yang terdapat di Kalimantan Barat. Meskipun peradaban Islam belum pasti ada di Pontianak, akan tetapi konon ada pemberitaan mengenai kedatangan rombongan pendakwah dari Tarim, yang diantaranya datang di daerah Kalimantan Barat untuk mengajarkan membaca Al-Quran, ilmu fikih, dan ilmu hadis sekitar abad ke-18 atau 1720. Saya Ria Faili akan mempresentasikan tentang Kerajaan Banjar. Kesultanan Banjar adalah kerajaan bercorak Hindu yang memiliki hubungan dengan Majapahit. Kesultanan Banjar pada awalnya terdiri atas beberapa kerajaan kecil, yaitu negara Dipa, Daha, dan Kehuripaan. Pada waktu terjadi peperangan dengan Daha, Raden Samudra minta bantuan kepada Demak sehingga mendapat kemenangan. Sejak itulah Raden Samudra menjadi pemeluk Islam dengan gelar Sultan Suryanullah. Setelah wafat, Sultan Suryanullah digantikan oleh anak tertuanya yang bernama Sultan Rahmatullah dalam kurun 1666 sampai 1170 Masehi. Sultan ketiga Kesultanan Banjar adalah Sultan Hidayatullah, anak dari Sultan Rahmatullah. Sultan selanjutnya adalah Sultan Mahroni Penambahan atau Sultan Mustahin Bilal. Pada masa pemerintahan Sultan Mustahin Bilal, pusat kesultanan dipindah ke kota Amurtai pada tahun 1612 Masehi. Banjarmasin diserang oleh pasukan VOC sehingga kota Banjarmasin hancur. Akhirnya Sultan Mustahin Bilal memindahkan pusat kesultanannya ke Kayatangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felici Faul Mamada dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Islam di Maluku Utara. Kesultanan Ternate, kehidupan pemerintahan. Kesultanan Ternate resmi memeluk Islam pertengahan abad ke-15. Sultan Zainal Abidin merupakan raja pertama Ternate yang memeluk Islam bersama seluruh kerabat dan pejabat istana. Sultan Zainal Abidin juga pernah memperdalam ajaran Islam dalam berguru pada Sunan Giri di Pulau Jawa. Selain itu, Sultan Zainal Abidin juga mendirikan madrasah yang pertama di Ternate. Pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin, petugas datang ke Ternate di bawah pimpinan Rasko Serawo dengan mengkultivasi rempah-rempah. Kehidupan sosial ekonomi. Tanah di Kepulauan Maluku itu subur dan diliputi hutan rimba yang sangat memberi hasil seperti cengkeh, dan Kepulauan Banda banyak menghasilkan pala. Selain itu, masyarakat kerajaan Ternate juga dikenal sebagai pedagang perantara yang mengatur dagangannya sampai ke wilayah Indonesia bagian barat. Pada abad ke-14, kerajaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan Kesultanan Tidore. 1. Kehidupan pemerintahan. Setelah Portugis meninggalkan Maluku, Belanda VOC datang ke Tidore dengan tujuan yang sama, yaitu memonopoli dagangan. Raja Tidore yang dikenalkan paling gigih dan sukses melawan Belanda adalah Sultan Nuku 1738-1805. 2. Kehidupan ekonomi. Kesultanan Tidore terkenal dengan rempah-rempahnya seperti di daerah Maluku. Kerajaan Tidore juga banyak didatangi oleh bangsa-bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang datang ke Maluku antara lain Portugis, Spanyol, dan Belanda. 3. Kehidupan budaya. Sebagai kerajaan yang bercorak Islam, masyarakat Tidore dalam kehidupan sehari-harinya banyak menggunakan hukum Islam. Masyarakat Tidore juga mempunyai upacara dapat dalam kehidupan budayanya. Di antaranya upacara lagu gam adat negeri, upacara lufu ki daerah Setoloko, upacara ngam fugu dolagumi koko hali. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.